Dunya ka'annaka 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini bagaikan orang yang sedang melakukan safar, bagaikan seorang pengembara. Nabi SAW cuma mengingatkan kepada para sahabat dan tentunya kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, bukan tujuan. Maka Nabi SAW juga mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah pada saat kembali kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai ketika kita sedang sibuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Pada saat itu kita lupa membawa bekal bahwa kita pasti akan mati, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan pada saat itu la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, anak, keluarga, kecuali apa-apa yang sudah kita laksanakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari Sabtu yang lalu 17 Agustus 2024, sebagai sebuah bangsa dan negara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa 79 tahun sudah negara ini merdeka dari penjajah. Pendiri bangsa ini dengan jujur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan dengan tegas bahwa kemerdekaan bangsa kita Indonesia bukan karena hebatnya persenjataan kita, bukan karena hebatnya tentara kita pada saat itu, tetapi pendiri bangsa ini dengan jujur mengatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin batu runcing bisa menang melawan senjata canggih yang dimiliki oleh penjajah pada saat itu. Tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, pendiri bangsa ini pun kemudian memproklamirkan kemerdekaan negara ini. Dipilihnya hari Jumat, dipilihnya bulan suci Ramadan bukan tanpa sebab. Jangan kita digiring seolah-olah hari Jumat tanggal 9 Ramadan itu hanya ketepatan. Karena memang kondisinya terdesak, kemudian diproklamasikanlah pada saat itu. Pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang beriman. Itu dibuktikan ketika setelah berkibarnya bendera merah putih, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah untuk keselamatan negeri ini, menunjukkan bahwa pendiri negeri ini adalah orang yang beriman. Mereka tahu kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada. Mereka juga paham betul bahwa bulan suci Ramadan adalah Sayyidul Syuhur, penghulunya dari segala bulan yang ada dalam satu tahun. Kemudian mereka pilih hari Jumat dan bulan Ramadan sebagai waktu memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini bukan tanpa sebab. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sekuler, seolah-olah tidak ada hubungannya hari Jumat Ramadan dengan kemerdekaan bangsa ini.
Dan ini yang harus kita ceritakan kepada anak cucu kita yang mungkin pada hari ini sudah tidak paham lagi, yang mungkin sudah tidak tersampaikan lagi akan sejarah bahwa pendiri negeri ini adalah orang-orang yang beriman dan kemudian dengan yakin dan percaya dengan tulus mengakui kemerdekaan ini bukan karena hebatnya mereka, tetapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 79 tahun negeri ini merdeka adalah merupakan nikmat yang luar biasa, karena pendiri bangsa dan pejuang negeri ini yang dahulunya dipimpin pergerakannya oleh para pahlawan kita yang mayoritasnya adalah para ulama, kiai dan santri, yang sampai keluar sebuah fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dengan fatwa ini yang kemudian membangkitkan semangat umat Islam untuk melawan penjajah. Beliau berfatwa hubbul watan minal iman. Ketika setelah diproklamirkan kemerdekaan, kemudian sekutu kembali datang ke negeri ini. Pada saat itu kemudian beliau berfatwa bahwa cinta tanah air merupakan sebahagian dari iman, sehingga membangkitkan semangat umat Islam pada saat itu. Karena kebetulan yang datang adalah penjajah kafir. Berangkat mereka menuju medan juang. Bahkan Bung Tomo dengan tegas mengatakan, kalau bukan kalimat Allahu Akbar, kalau bukan dengan kalimat takbir, aku tidak tahu bagaimana membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah pada saat itu. Negeri ini adalah negeri yang didirikan oleh para ulama dengan darah dan air mata. Maka tugas kita pada hari ini untuk mengisi semangat kemerdekaan yang sudah 79 tahun ini adalah mensyukurinya dengan memberikan yang terbaik yang kita mampu. Kullun ya'mal 'ala syakilati. Setiap orang berjuang dan bekerja menurut kemampuannya masing-masing. Apapun profesi kita, siapapun kita pada hari ini, kita syukuri nikmat kemerdekaan itu dengan berikan yang terbaik yang kita mampu sesuai bidang kita masing-masing. Sebagai seorang rakyat biasa, kita lakukan tugas kita sebagai rakyat untuk mencintai negeri ini dengan patuh dan taat kepada peraturan yang ada. Sebagai seorang pemimpin, pejabat, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi negeri ini, berikan yang terbaik yang kita mampu sebagai orang yang telah dipilih, sebagai orang yang telah diberikan amanah. Jangan sampai negara yang besar ini, negara yang luar biasa kaya ini, betapa luar biasa kayanya negeri ini. Dari dalam laut kita punya lautan yang sangat luas sehingga kita dinamakan negara maritim. Kepulauan yang sangat banyak, kekayaan dari laut sangat luar biasa. Tanah kita subur, semua yang ditanam di atas tanah negeri ini tumbuh dengan subur. Cuaca kita tidak ada panas yang terlalu panas, tidak ada dingin yang terlalu dingin. Maka pantas puluhan bahkan ratusan tahun negeri ini dijajah, karena saking inginnya orang menguasai kekayaan negeri ini. Wajar. Tetapi tugas kita pada hari ini, bagaimana negara yang kaya akan sumber daya alam ini, rakyatnya juga harus kaya. Jangan sampai kekayaan negeri ini hanya mengalir kepada segelintir orang, hanya mengalir kepada sekelompok orang. Negara yang kaya tapi rakyatnya miskin, sangat memilukan sekaligus memalukan. Berita yang kita dengar, ada seorang suami yang sanggup membunuh anak dan istrinya, kemudian dia juga bunuh diri karena saking sulitnya dia rasa kehidupan ini. Di negara yang kaya ada orang yang kelaparan. Di negara yang kaya ada orang yang harus bunuh diri karena saking beratnya kehidupan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan perumpamaan
Karena Al-Quran bercerita secara umum, karena Al-Quran memberikan kisah-kisah dalam Al-Quran, tujuannya sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan contoh negeri Sabah. Dulu ada sebuah negeri bernama negeri Sabah, aman, tentram, rezekinya kata Allah mengalir dari segala arah, dari langit, dari bumi, dari laut, kaya negara ini. Tetapi Allah kemudian hancurkan negara ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan negeri ini beserta dengan penduduknya karena kekufuran yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Ketika kita mengatakan kekufuran, jangan yang kita katakan, yang kita bayangkan hanya menyembah berhala. Tetapi kekufuran di sini adalah tidak pandai mengelola negara kaya itu dengan baik. Para pemimpinnya, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola negara itu, kemudian kufur terhadap nikmat Allah yang harusnya dia mengelola, kemudian dia berikan segala yang terbaik yang dia mampu untuk rakyatnya. Tapi yang terjadi, kemudian dia kelola, dia gunakan untuk koleganya, dia gunakan untuk keluarganya, dia gunakan untuk kelompoknya. Akhirnya rakyat tinggal menerima apa yang kemudian menjadi dampak daripada pertikaian politik yang terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan pintu-pintu rahmat kami, kata Allah, dari langit dan dari bumi. Kami bukakan pintu rahmat itu. Catatannya, syaratnya, kata Allah, adalah penduduk itu kemudian beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika penduduk itu tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu, kata Allah. Tetapi kalau seandainya penduduk itu kemudian kufur, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang kami berikan kepada negeri itu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan berikan mereka hukuman atas apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai sebuah bangsa kita bersyukur 96 tahun negeri ini merdeka dari penjajah, dan harusnya negeri ini juga merdeka dari segala hal. Jangan sampai berita kemarin yang memilukan hati kita, yang harusnya kemerdekaan itu bisa kita terima dengan sempurna. Kemarin kita baca dan kita lihat berita salah satu putri kita paskibrah yang harus melepas kerudungnya karena adanya peraturan yang aneh yang dibuat-buat. Sebuah badan yang katanya adalah badan pengelola ideologi Pancasila, tapi membuat sebuah peraturan melarang untuk menggunakan hijab bagi putri-putri kita yang akan mengibarkan bendera sang merah putih. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan, padahal di negeri ini adalah negeri yang didirikan oleh para ulama dengan agama, dengan teriakan takbir. Oleh karena itu, kita isi kemerdekaan ini sekali lagi dengan memberikan yang terbaik yang kita mampu. Kita doakan pemimpin kita, kita doakan orang-orang yang sedang diberikan amanah. Semoga mereka pada hari ini diberikan Allah hidayah, diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk, bahwa mereka duduk pada hari ini mungkin karena banyaknya uang mereka, mungkin karena hebatnya relasi mereka. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada yang akan luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, bahwa setiap pemimpin akan dimintai Allah Subhanahu wa taala
dunia, karena hebatnya lobi-lobi mereka, karena hebatnya kekuasaan mereka. Mereka bisa lepas dari hukum dunia. Tapi ingat, dunia sementara, 70-80 tahun umur mereka, kemudian mereka pun akan mati. Begitu mereka masuk ke lubang kubur, begitu mereka masuk ke alam barzah, maka pada saat itu akan datang keadilan Allah. Kalau mereka sebagai pemimpin, sebagai pejabat pada hari ini yang peduli kepada rakyat, Nabi berjanji salah satu orang yang pertama dilindungi Allah di akhirat adalah imamun adil, pemimpin yang adil, yang peduli kepada rakyat. Tetapi ketika pemimpin itu, pejabat-pejabat itu, wakil-wakil rakyat itu hanya mementingkan dirinya, mementingkan kelompoknya, mementingkan diri mereka sendiri, bahwa Allah Maha Adil. Ketika mereka menyengsarakan rakyat, ketika mereka hidup di dunia, Allah sengsarakan mereka nanti di akhirat. Allah sengsarakan mereka nanti di alam barzah. Tetapi kita doakan semoga Allah berikan mereka hidayah. Kita isi kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, apapun profesi kita, kita berikan yang terbaik. Sebagai guru, jadilah guru yang terbaik. Sebagai apapun kita pada hari ini, maka kita isi kemerdekaan dengan memberikan yang terbaik, beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.